Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianopa dengan NPM 1012307 dari Prodi S1 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Tarif Al-Insan. Definisi Tarif Al-Insan. Tarif Al-Insan terdiri dua kata, yaitu tarif dan insan. Menurut bahasa, tarif artinya definisi atau pengertian dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Insan artinya manusia atau diri sendiri. Jadi, tarif Al-Insan dapat diartikan pengertian atau definisi manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri atas jasad, ruh, dan akal. Manusia dimuliakan dengan tugas mengabdi kepada Allah dan juga sebagai khalifah di muka bumi. Asal mula penciptaan manusia. Al-Quran menyebutkan tentang asal mula penciptaan manusia menggunakan beberapa lafaz yang berbeda. Penggunaan lafaz yang berbeda tersebut pada dasarnya merupakan suatu tahapan penciptaan menuju kesempurnaan. Di antara lafaz-lafaz yang sering digunakan Al-Quran dalam mengungkapkan asal mula penciptaan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, turab atau tanah. Para mufasir memaparkan turab dengan kata tanah, sekalipun dalam kamus diartikan dengan kata debu atau serbuk tanah, yaitu sesuatu yang berukuran kecil. Turab adalah zat renik yang awal manusia terciptanya dari zat renik, yaitu sel telur yang sangat kecil. Yang kedua ada tin atau tanah liat. Lafaz tin berarti tanah yang mengandung banyak air dan lumpur. Yang ketiga ada tin lazim, tanah yang melekat dan keras. Lafaz lazim berarti menjadi kuat, tetap, dan lafaz tersebut bisa diartikan dengan yang pekat, keras, dan lekat. Yang keempat ada hama atau lumpur hitam. Lafaz hama berarti tanah yang bercampur air dan berwarna kehitam-hitaman. Yang kelima ada salsal, tanah liat kering yang dibuat untuk tembikar. Dalam kamus kata, salsal berarti lumpur yang kering yang gemirisik karena keringnya. Yang keenam ada sulalah atau saripati tanah. Kata sulala mengandung arti sari, yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari sesuatu yang lain, dalam hal ini tanah. Ketujuh ada nutfah atau pembuahan sel sperma terhadap sel telur. Nutfah adalah setetes air mani yang dipancarkan. Yang kedelapan ada alaqoh atau segumpal darah yang mengental dan membeku. Dalam kitab Jad al-Masir, Ibnu al-Jauzi mengemukakan tentang alaqoh yang memiliki arti jenis darah yang bergumpal dan kental. Yang kesembilan ada mudgoh, segumpal daging. Mudgoh yakni sesuatu berupa sekerat daging. Yang ke-10 ada idzam, proses pembentukan tulang belulang. Dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka dijelaskan bahwa kata idzam merupakan sebuah proses dari pembentukan daging menjadi tulang-tulang. Yang ke-11 ada lam, proses pembalutan tulang belulang dengan daging. Dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka dijelaskan bahwa lam merupakan sebuah proses tulang belulang yang diliputi dengan daging. Tujuan manusia diciptakan. Tujuan penciptaan manusia pastinya bukan sebuah kesia-siaan sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dibanding makhluk lain. Sudah semestinya manusia mengetahui tujuan penciptaan manusia. Memahami tujuan penciptaan manusia akan membuat manusia lebih bersyukur dan menghargai sesama makhluk hidup. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua ada pengurus bumi atau khalifah. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Yang ketiga, mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, manusia adalah makhluk mulia yang Allah ciptakan dengan melalui beberapa proses. Allah juga menciptakan manusia dengan tidak sia-sia, namun tentu ada tujuannya, dan untuk mencapai tujuan itu Allah memberikan beberapa potensi seperti akal, pikiran, dan hati. Dengan diberikannya potensi tersebut, tentu kita harus memaksimalkan usaha kita untuk mencapai tujuan tersebut.